kalaupun Anda dalam menjalankan misi Tuhan, nama Anda tidak disebutkan, nama Anda tidak diagungkan, jangan kecewa. Ingat Esther, yang menyelamatkan satu bangsa dengan kata lain, tapi namanya sendiri tidak disebutkan dalam kitab-kitab perjanjian baru. Apakah kehadiran Tuhan itu nyata? Meski namanya tidak ada. Dalam kitab Esther, tidak ada nama Allah. Akan adanya kuasa Allah yang walaupun namanya kita tidak sebutkan. Berikutnya, jika Tuhan tidak disebutkan namanya, apakah dia sedang tidak terlibat? Allah yang berperkara, walaupun namanya tidak disebutkan dalam kitab Esther, tapi kita harus yakin Allah terlibat. Tuhan, gunakan saya dengan metode apapun. Berikanlah hikmat akal budi dari surga, sehingga saya dapat menjangkau orang-orang lain, menyelamatkan mereka juga untuk kerajaan-Mu, karena Engkau yang sudah menyelamatkan mereka. Jadi berbicara tentang kecerdikan ini adalah kita dapat melakukan satu keadaan di mana misi itu dapat tercapai tanpa kita harus berani-berani mati yang mati-mati bodoh, dengan kata lain ya. Kita sudah pelajari, tolong lihat pelajaran kita yang lalu. Anyway, pelajaran kita kemudian diakhiri dengan apa? Situasi apakah yang Anda dapat pikirkan yang mana sebaiknya tidak berterus terang tentang iman kita, ya. Kalau kita langsung datang, kalau saya tiba-tiba berada di pesawat terbang lalu bilang, dengan orang di sebelah saya ini pendeta Advent, saya mau bicarakan tentang Yesus pada kamu. Waduh, saya bisa diusir, saya ditendang saya mungkin dari pesawat tersebut karena saya dianggap langsung mencoba untuk mengganggu orang lain dengan hal-hal kerohanian. Ada beberapa tempat bahkan dilarang bagi kita untuk membagikan traktat-traktat. Seperti di Amerika ini ada beberapa tempat ya dianggap itu solicitation dan lain sebagainya, itu tidak boleh untuk kita lakukan. Jadi ada cara yang lebih bijaksana yang harus kita lakukan ya. Kita tidak harus berterus terang tentang iman kita. Jadi dapat kita pikirkan, dapat kita minta tuntunan Roh Kudus. Atau haruskah kita jangan pernah lakukan hal tersebut? Haruskah kita langsung bertemu orang, saya Stephen Rantung, saya pendeta Advent. Nah, saya ingin membagikan Injil kepada Anda. Mungkin tidak terlalu bijaksana kalau itu yang selalu kita hadapkan. Karena kadang-kadang begitu orang mendengar saya ini pendeta atau langsung mereka menolak bahkan untuk berbicara apapun. Ya. Jadi seperti kita selalu pelajari bahwa metode Kristus, apa yang harus Kristus lakukan terlebih dahulu? Harus bergaul terlebih dahulu ya. Bergaul, memenuhi kebutuhan mereka dan baru akhirnya baru ikutlah aku ya. Dan inilah sebabnya kalau Anda membaca dari websitenya totalmemberinvolvement.org yang diterbitkan oleh Gereja Mahasiswa Tuhan Hari ke-7, maka disebutkanlah cara untuk bagaimana secara praktikal, cara-cara yang dapat digunakan. Ada saat-saat memang Anda dapat begitu Anda mulai di tempat di airplane atau di pesawat terbang, mungkin Anda mulai bicara tentang apa. Baru terakhirnya kalau Anda mau sebutkan siapa Anda, silakan. Tapi bagus sekali artikel-artikel yang dapat Anda lihat. Tapi bukan ini fokus kita malam hari ini ya. Jadi bagaimana kita dapat menjangkau orang lain secara praktikal? Ada ini, total member involvement. Kalau kita mau menyiapkan diri kita, mau menggunakan kuasa yang Tuhan berikan, mohon Roh Kudus menyertai kita, maka Tuhan akan dapat menuntun kita untuk dapat bagaimana caranya menjangkau orang lain. Ya. Jadi harus memiliki kebijaksanaan dalam menjangkau mula-mula. Bukan kita berkompromi ya, tentang teologi kita. Pada saat mungkin Anda katakan, pendeta ini ada ayatnya nih, 1 Korintus 9, ayat 19-22. Rasul Paulus kayaknya berkompromi. Ini bukan Rasul Paulus berkompromi secara teologi ya dalam ayat-ayat ini. Dia sedang bagaimana caranya dapat bergaul dengan orang-orang. Bergaul dengan orang-orang ya. Itulah sebabnya 1 Korintus 9 ayat 19-22 dikatakan, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku dapat bergaul dengan semua orang ya. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba bagi semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Aku berbicara dalam bahasa Yahudi. Aku bisa memiliki mencoba dengan cara-cara berbicara orang Yahudi, cara-cara berkomunikasi orang Yahudi dan sebagainya. Supaya apa? Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Baik orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Artinya, dia memiliki dalam metode untuk menjangkau, dia dapat melakukan secara fleksibilitas
dalam apa? Bergaul. Ya, dia mengetahui adat istiadat Yahudi. Oke, kalau adat istiadat Yahudi, buka sepatu pada saat masuk ke rumah orang, dia buka sepatu. Dia cuci tangan. Dia orang Yahudi undang dia makan, lalu orang Yahudi minta dia untuk cuci tangan, walaupun itu sebenarnya bukan cuci tangan yang betul-betul untuk bikin bersih tangan, tapi hanya untuk seremoni saja, untuk upacara saja. Dia ikuti, walaupun dikatakan aku tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa? Supaya aku dapat memenangkan yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya, kepada orang-orang yang kafir, yang tidak harus mengikuti upacara-upacara Yahudi dan lain sebagainya, karena itu sudah tidak perlu lagi. Yang penting, Rasul Paulus katakan, aku ini tidak hidup di luar hukum Allah. Aku tetap berada dalam satu apa? Satu framework, satu hukum yang Allah sudah berikan. Jadi, Rasul Paulus bisa fleksibel tanpa harus mengkompromikan prinsip-prinsip kebenaran dengan kata lain. Ya. Itulah dikatakan di dalam ayat 21 ini. Ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ya. Jadi apa yang di sini dapat terjadi? Bagi orang yang lemah, bagi orang-orang yang baru dalam kebenaran. Ya. Bagi orang-orang yang baru dalam kebenaran. Yang belum mungkin mengetahui, mungkin saja. Ada orang yang baru dalam kebenaran, dia tidak tahu, mungkin ada hal-hal yang lebih baik, yang lebih sehat mungkin yang dapat dimakan misalnya. Rasul Paulus, ya misalnya, kalau misalnya ya, saya sebisa mungkin saya menjadi seorang vegetarian, ya, menjadi seorang vegetarian. Tapi kalau saya masuk ke rumah orang yang baru, lalu di rumah mereka cuma ada misalnya cuma ada nasi dan ayam, misalnya nasi dan ayam. Apa yang saya akan katakan? Wah, saudara-saudara, ini tulisan-tulisan Nyonya White ini, Anda tidak boleh makan daging, Anda ini akan tidak masuk dalam kerajaan surga ini. Kenapa mau makan ini ayam di sini? Wah, kalau itu saya lakukan, maka saya melemahkan orang yang baru, ya, dengan kata lain. Jadi kita dapat apa? Kita bagi orang-orang yang lemah, Rasul Paulus katakan, menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Kita kuatkan mereka tentunya. Jadi bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Jadi inilah konteksnya, ya. Kita jangan langsung memikirkan semua orang harus menjadi apa? Berada dalam satu kekuatan rohani. Sudah menjadi orang yang dewasa dalam kerohanian mereka. Kalau mereka ada kesalahan, kita langsung menghakimi mereka, menghukum mereka, dan lain sebagainya. Ya, jangan seperti itu, ya. Kenapa? Karena Tuhan dalam pelajaran dari kitab Ester ini, kita mendapati ada berbagai cara yang di luar biasanya, yang tidak konvensional, yang tidak ortodoks, dan lain sebagainya, yang tidak terjadi dalam kitab Ester. Nah, mari kita lihat. Jadi, poinnya Anda sudah lihat, ada berbagai metode yang dapat Tuhan gunakan untuk menjangkau orang. Ada berbagai metode Tuhan dapat berada di depan kita. Ada beberapa saat, mungkin ada beberapa cara juga Tuhan berada di belakang kita. Jadi itu dapat kita lihat di sini. Oke, mari kita lihat keunikan kitab Ester. Wah, unik sekali, ya. Berapa poin di sini, ya? Dari 39 kitab dalam perjanjian lama, ada 39 kitab perjanjian lama, hanya ada 2 nama wanita, dan dua-duanya itu bukan orang Yahudi, saudara, ya. Dua-duanya itu dua wanita, 1 orang Yahudi, 1 orang non-Yahudi. Tapi yang kita lihat ada keunikan dari kedua orang ini, ya. Hanya ada 2 wanita, oke? Ada 2 wanita, Ruth dan Esther. Di pihak lain, ada 23 kitab perjanjian lama yang diberi nama menurut nama laki-laki. Yesaya, Yeremia, oke. Kitab Kejadian, Keluaran, itu kan tidak ada nama laki-laki, tapi ada 23. Yesaya, Yeremia, Hosea, Yunus, dan lain sebagainya. Jadi, hanya 2 wanita. Dan Ruth dan wanita itu bergerak melawan arah, opposite direction, ya. Berada dalam satu opposite direction. Apa berlawanan arah? Misalnya, di dalam kitab Ruth itu adalah seorang wanita asing, wanita Moab yang menikah dengan orang Yahudi, dan dia sekarang orang asing yang tinggal di mana? Di antara orang Yahudi. Itulah Ruth, orang asing yang tinggal di antara orang Yahudi. Tetapi di dalam kitab Ester, kita melihat ada seorang wanita Yahudi menikah dengan pria asing
pria Persia dan tetap tinggal di Persia. Jadi berlawanan mereka, yang dari asing ke Yahudi, yang Yahudi ke asing. Jadi bertolak belakang ya, dengan kata lain ya, berlawanan arah mereka bergeraknya. Nah, yang cukup menarik juga dari kitab Esther ya adalah bahwa dalam kitab Rut itu disebutkan dalam perjanjian baru. Ada Matius 1 ayat 5 bicara tentang apa? Nama Esther itu disebutkan. Tapi tahukah Anda bahwa nama Esther itu sama sekali tidak muncul, sama sekali tidak disebutkan di dalam kitab perjanjian baru. Ya. Kitab-kitab perjanjian baru, mulai dari kitab Matius sampai kitab Wahyu, tidak ada satu kali pun muncul kata Esther di dalamnya, atau nama Esther muncul di dalamnya. Nah, faktanya bukan hanya sosok Esther sajalah yang tidak pernah disinggung dalam kitab-kitab perjanjian baru. Satu ayat pun dari kitab Esther juga tidak pernah dikutip oleh para penulis kitab di perjanjian baru ini. Oh, ternyata ini bukannya apa ini artinya Tuhan ini apa kitab Esther ini memang dibenci oleh penulis. Oh, bukan. Bukan begitu. Ada sudah menjadi apa? Walaupun tidak harus disebut ya, walaupun tidak dikenal Esther tersebut, tapi dia sudah menjalankan misi Tuhan ya. Walaupun kitabnya itu namanya kitabnya itu bahkan tidak disebut, ya itu dia sudah menjalankan misi Tuhan. Jadi kalaupun Anda dalam menjalankan misi Tuhan, nama Anda tidak disebutkan, nama Anda tidak diagung-agungkan, jangan kecewa. Ingat Esther yang menyelamatkan satu bangsa dengan kata lain, tapi namanya sendiri tidak disebutkan dalam kitab-kitab perjanjian baru, ataupun satu ayat pun dari kitab Esther itu tidak disebutkan dalam kitab-kitab perjanjian baru. Jadi jangan kecil hati kalau Anda tidak lagi diingat-ingat oleh generasi-generasi berikutnya ya. Oke, itu poin-poinnya. Nah, salah satu peristiwa unik yang terjadi di sepanjang kitab Esther adalah adanya perjamuan atau pesta. Oke, adanya perjamuan atau pesta. Kata perjamuan atau pesta dari kata bahasa Ibrani misteh, kata misteh itu muncul 55 kali di kitab perjanjian lama. Dan mayoritas kemunculannya dari 55 ini, 20 kali kata perjamuan atau pesta atau misteh ini muncul di dalam kitab Esther. Ya. Biasanya dalam kitab-kitab perjanjian lama, untuk mengetahui kata kunci dari satu kitab, misalnya inilah generasi, inilah keturunan dari si A, inilah keturunan dari si B. Jadi itulah kata yang sering-sering diulangi yang menjadi satu apa? Dapat membentuk struktur atau outline daripada satu kitab. Ya. Dan di dalam kitab Esther ini, kata yang dapat membedakan satu kisah dengan kisah lainnya adalah dengan adanya kemunculan kata misteh, kata perjamuan atau pesta. Ya. Dan ada 9 kali, ada 9 peristiwa perjamuan, ada 9 peristiwa perjamuan yang terjadi di dalam kitab Esther. Kita lihat bagaimana raja mulai mengadakan satu pesta untuk seluruh orang dalam kerajaannya. Itu pesta pertama di kitab Esther pasal 1. Kemudian raja memberikan pesta juga bagi seluruh orang-orang yang ada di Susa, di ibu kota. Jadi lalu raja membuat pesta bagi seluruh orang pada saat Ratu Esther diangkat menjadi apa? Menjadi ratu dan lain sebagainya. Jadi ada sering peristiwa-peristiwa itu yang menjadi apa? Bagian yang memisahkan satu bagian dengan bagian lainnya dalam kitab Esther ya. Jadi itu, dan cukup menarik kalau kita lihat dari segi perjamuan ini ya. 9 kali perjamuan itu yang terjadi itu dimulaikan. Jadi pertama-tama ada disebutkan lebih dahulu 5 perjamuan yang dibuat oleh orang Persia. Raja 4 kali dia buat, dan juga ada 1 pesta perjamuan yang Ratu Wasti, ratu pertama itu buat. Oke? Jadi ada 5 perjamuan. Itu yang dimulaikan. Tapi sesudah kelima pesta atau perjamuan ini, kita lihat bagaimana pesta kemudian dilanjutkan dengan dibuat oleh orang Yahudi. Esther buat apa? Esther buat 2 kali pesta. 2 kali pesta. Dan sesudah keselamatan oleh sebab adanya 2 pesta Esther, maka 2 kali seluruh orang Yahudi dikatakan membuat misteh, membuat perjamuan atau pesta. Jadi apa di sini poinnya ya? 5 kali pesta dimulaikan oleh orang apa? Orang Persia. Orang-orang yang apa? Yang ya boleh dikatakan yang bukan orang-orang yang mendapatkan perjanjian dengan Tuhan. Orang-orang asing, orang-orang dunia membuat pesta perjamuan. Mereka lah yang bersuka-cita lah mereka
mabuk-mabukanlah raja dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya, pesta yang terakhir, ya, yang terakhir itu adalah kemenangan umat-umat Tuhan. Apa poin di sini? Apa yang akan terjadi? Dalam seluruh Alkitab, itu bicara tentang banyak pesta, banyak perjamuan. Tapi apa yang akan terjadi seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu? Pesta yang terakhir. Pesta yang terakhir itu bukan pesta pada saat Elon Musk menjadi orang terkaya di dunia atau pada saat dia meluncurkan roketnya ke angkasa dan lain sebagainya. Pesta yang terakhir yang akan terjadi, yang dialami ya, itu adalah di dalam kerajaan surga. Itu terakhir dalam arti pada saat umat-umat manusia masuk ke dalam kerajaan surga. Terakhir ditulis dalam Alkitab. Pesta terakhir yang tertulis dalam Alkitab adalah pesta dengan anak domba, dengan Yesus Kristus ya di dalam kerajaannya. Jadi poinnya adalah hal ini menandakan adanya transisi kemenangan kekuasaan dari orang Persia kepada orang Yahudi. Ya, inilah keunikan daripada kitab Ester. Nah, hal yang lain yang unik dari kitab Ester adalah tidak adanya nama Allah yang disebutkan dalam kitab Ester. Ini satu hal yang tidak disebutkan. Tidak ada itu Yahweh, tidak ada Elohim, tidak ada nama Allah yang disebutkan. Ya, satu-satunya yang mungkin orang pikir yang terjadi adalah pada saat mereka berpuasa, itu saja. Itu saja pada saat Mordekai berpuasa, hanya itu saja yang menunjukkan adanya apa ya? Adanya kerohanian yang terjadi di dalam kitab Ester. Tapi nama Allah tidak pernah disebutkan, tidak pernah disebutkan. Nah, inilah pada saat kita menginjil ya, apakah kita langsung datang kepada orang lain, saya pendeta Stephen Rantung, nah, Anda sudah pernah mengenal Yesus Kristus? Apakah bisa begitu saya datang ketemu dengan orang-orang India yang ada di sekeliling saya? Apakah saya langsung datang membawa nama Yesus? Betul, kita harus membawakan nama Yesus, tapi bagaimana pendahuluannya? Ingat, metode Kristus kita pertama-tama harus bergaul dengan mereka, memenuhi kebutuhan mereka, memenangkan kepercayaan mereka. Ya, memenangkan kepercayaan mereka, baru kita katakan ikutlah aku. Itu metode Kristus ya. Baru kita bahas tentang apa? Yesus. Jadi pertanyaan-pertanyaan pada saat saya membaca dari buku-buku tentang komentator kitab Ester, juga dari Andrew Study Bible dan lain, ini mereka yang tanyakan, yang salah satu yang ditanyakan dalam pemikiran umat manusia pada saat membaca kitab Ester adalah apakah kehadiran Allah itu, apakah kehadiran Tuhan itu nyata meski namanya tidak ada. Di dalam kitab Ester tidak ada nama Allah. Tapi apakah kehadiran Allah itu juga tidak ada? Ini pertanyaan. Ya, kita harus berpikir tentang ini ya. Apakah kehadiran Tuhan itu nyata meski namanya tidak dinyatakan? Ya, meski namanya tidak dinyatakan. Bisakah pertanyaan ini tolong kita renungkan ya. Saya tidak mau jawab ini untuk Anda. Kita yang renungkan. Bisakah kuasa dan kedaulatan Tuhan itu dapat kita tegaskan, dapat kita tinggikan, meski namanya itu tidak kita kumandangkan? Oke? Dapatkah kita berbicara dengan tetangga kita? Ya, waduh, kita memiliki hal yang begitu indah, ya, panasnya matahari, walaupun di tengah udara yang dingin di New Jersey pada saat ini. Ya, ini satu berkat bagi kita, satu berkat bagi umat manusia. Nah, mereka kan langsung mereka kan nggak, saya nggak bilang, dia nggak sebutkan nama Yesus di situ kan. Saya nggak sebutkan nama Allah di situ, tapi saya sudah meninggikan adanya pemberi berkat, ya, yang walaupun nama Yesus tidak dikumandangkan, nama Yesus yang orang-orang India di sekeliling saya tidak kenal, tidak tahu, tapi dari apa? Dengan kuasa dan kedaulatan Tuhan yang tidak disebutkan sekalipun, saya dapat mengatakan adanya kebaikan demi kebaikan di tengah-tengah penderitaan umat manusia sekalipun, menandakan adanya kuasa Allah yang walaupun namanya kita tidak sebutkan. Berikutnya, jika Tuhan tidak disebutkan namanya, apakah dia sedang tidak terlibat? Ya. Jika namanya itu absen, apakah dirinya absen? Ya. Jadi jika Tuhan tidak disebutkan namanya, apakah dia juga sedang terlibat? Pertanyaan, tolong jawab. Ya. Apakah manusia masih berhak disebut orang yang religius, orang yang taat, meski Tuhan itu tidak ada di bibir kita? Haruskah kita menyebutkan langsung nama Tuhan selalu? Ya. Walaupun tidak disebutkan, dapatkah kita tetap menjadi orang yang religius dan taat? Berikutnya, bisakah seseorang berbicara tentang Allah tanpa menggunakan secara spesifik
hal-hal yang berhubungan dengan Allah, dengan God talk. Ya, dapatkah kita? Kalau menjawab, melihat kitab Ester, jawabannya apa? Tentu saja. Tentu saja. Semua pertanyaan ini dapat dijawab dengan afirmatif, dengan keyakinan, tentu saja. Kenapa? Tentu saja kuasa Allah itu ada. Tentu saja kuasa Allah itu nyata dalam kitab Ester, walau ia berada di belakang layar. Allah menjaga umatnya dan memberikan pengharapan yang pasti. Dia jaga. Dialah yang menentukan, memilih Ester yang akhirnya dipilih menjadi ratu. Dialah yang memberikan mimpi kepada raja tentang Mordekai, yang menyebabkan Mordekai itu apa? Dapat memiliki kekuatan juga, kekuasaan pada saat itu. Ada mimpi. Siapa yang memberikan semua itu? Kitab Daniel sudah melihat bagaimana Allah yang dapat memberikan mimpi. Dialah yang memberikan keselamatan bagi seluruh umat Yahudi. Walaupun Allah dapat menggunakan Ester dan Mordekai untuk keselamatan umat-umat. Jadi ada begitu banyak hal. Allah yang menjaga, Allah yang memberikan kekuasaannya, Allah yang memberikan pengharapannya, ya. Allah yang memberikan pengaturannya, walaupun namanya tidak disebut. Allah yang berperkara itu dapat kita lihat, ya. Allah yang berperkara kita lihat dari kitab Ester. Banyak hal yang terjadi secara dalam tanda kutip kebetulan, ya. Nah, ini pendahuluan, kita akan pelajari lebih lanjut, ya. Ester 6 ayat 1-2 katakan, pada malam hari itu seperti saya katakan tadi, raja bermimpi, ya. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitalah baginda membawa kitab pencatatan sejarah. Lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teresh, dua orang saudara raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasveros. Tapi kemudian siapa yang menyelamatkan raja? Mordekai. Ya, Mordekai. Jadi Allah yang berperkara, walaupun namanya tidak disebutkan dalam kitab Ester, tapi kita harus yakin Allah terlibat. Allah terlibat. Ya. Ibrani 11 ayat 1, kita lihat aplikasinya, ya. Ibrani 11 ayat 1 katakan apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan iman kita bisa melihat bahwa ini adalah perkara Tuhan. Ini adalah rancangan Tuhan. Ini adalah Tuhan yang terlibat. Itu tidak terjadi secara kebetulan. Apalagi kita bisa lihat? Kita bisa melihat tuntunan Tuhan dalam kitab Ester. Ya, kita melihat tuntunan Tuhan pada mulanya. Tuntunan Tuhan itu dapat terjadi kepada raja kafir sekalipun. Raja itu dikecilkan. Ester 1 ayat 12, ayat 16 sampai 18. Raja itu dipermalukan dengan kata lainnya. Walaupun apa yang dia minta itu salah, ya. Dia minta supaya Ratu Wasti itu dapat dipertunjukkan, ya. Dipertunjukkan. Tapi apa yang terjadi, walaupun itu kesalahannya dia, akibatnya dia itu merasa dikecilkan atau memang betul-betul dikecilkan. Raja dikecilkan. Tapi siapa kemudian yang memberikan kebesaran kepada raja? Tidak lain dan tidak bukan Allah. Walaupun nama Allah tidak disebutkan. Raja dibesarkan dimulai Ester 10 ayat 1-2. Maka Raja Ahasveros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan raja kepada Mordekai. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Media dan Persia? Jadi raja tadinya dikecilkan, tapi kemudian dia dibesarkan menjadi hebat serta gagah. Ya. Tapi lebih daripada raja, coba kita lihat. Lebih daripada raja, siapa yang besar? Ya. Siapa yang besar? Yang besar dari selain raja itu adalah Mordekai. Ya. Oke, mungkin Ester Anda pikir. Belum tiba ke situ, ya. Mordekai. Ya, lebih dari kebesaran raja adalah kebesaran Mordekai. Ester 10 ayat 3. Kita sedang coba untuk merangkumkan, ya. Kitab Ester sedikit, ya. Karena Mordekai, orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasveros. Dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya. Sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya. Dan berbicara untuk keselamatan. Keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Jadi itulah, ya, bagaimana itu Tuhan yang berperkara, ya. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang memberikan kebesaran kepada raja, terlebih daripada raja, kepada Mordekai. Tadi seorang penjaga, oke, raja itu oke, kecil, dia tetap seorang raja, walaupun dia dikecilkan jadi besar, ya sama aja dia. Tapi Mordekai dari penjaga pintu sekarang menjadi orang kedua. Oh, itu dari satpam dengan kata lainnya, jadi satpam
satpam, menjadi perdana menteri atau menjadi wakil presiden, wah itu lonjakannya begitu hebat ya. Makanya dia lebih besar daripada sang raja ya. Lebih dari kebesaran raja ya. Kenapa lebih besar juga dari sejarah bangsa Israel? Kenapa Mordekai itu lebih besar? Karena Mordekai digunakan Allah untuk menyelamatkan satu bangsa. Salah satu yang digunakan selain Mordekai, selain Esther adalah Mordekai. Itulah sebabnya Musa dan Mordekai itu kita lihat sama-sama memiliki apa? Diasosiasikan dengan peristiwa-peristiwa yang dirayakan oleh orang Yahudi hingga saat ini. Peristiwa apa? Musa membawa kelepasan bangsa Israel dari tawanan Mesir, dari perhambaan di Mesir. Ya, itulah sebabnya ada Paskah. Adanya Paskah pada saat Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Sedangkan Mordekai, peristiwa keselamatan satu bangsa ini, dirayakan dengan upacara Purim, ya, upacara Purim. Ya. Jadi kalau Musa Paskah, Mordekai Purim, Dan yang terlebih juga lebih daripada yang kita bisa lihat di sini adalah kebesaran yang juga Tuhan berikan bagi seorang yang kecil, seorang yatim piatu, yang mana haknya itu berada paling bawah. Mordekai mungkin memiliki hak yang lebih tinggi. Dia dapat dipakai jadi pegawai raja walaupun satpam di istana raja. Tapi pada mulanya Esther atau Hadasa itu tidak ada apa-apanya. Tidak memiliki hak sebagai anak yatim piatu. Dia firman Tuhan sendiri dari kitab Musa mencoba untuk membuat orang Israel itu harus memperhatikan anak-anak yatim piatu dan supaya hak-hak mereka itu jangan diinjak-injak. Dan betul, Esther ini memiliki hak-hak yang dapat saja diinjak-injak. Kenapa? Karena dia yatim piatu. Dia yatim piatu ya. Ia anak itu tidak beribu bapa lagi. Esther 2:7. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Tapi yang tidak memiliki hak, yang dapat saja apa? Dapat saja kalau dia mati sekalipun seorang, nggak ada orang yang memperkarakan masalah dia. Tapi dia berani mati dan dihargai oleh raja. Dihargai oleh raja pada saat dia menghadap raja dengan keberaniannya ya. Dia menghadap raja. Maka raja dikatakan, kalau raja tidak mengulurkan tongkat, dia mati. Dan kita akan lihat terus ya. Esther 8 ayat 4-5 katakan, maka raja mengulurkan tongkat emas pada Esther, lalu bangkitlah Esther dan berdiri di hadapan raja. Waduh, biasanya itu harus duduk terus sambil membungkukkan, tapi dia diangkat. Raja yang suruh dia. Dia sekarang berdiri di hadapan raja serta sembahnya. Jikalau baik pada pemandangan raja dan jikalau hamba mendapat kasih raja dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja dan raja berkenan pada hamba, maka hendaklah dikeluarkan suatu titah untuk menarik kembali. Waduh, menarik kembali. Hukum orang Medo Persia itu adalah hukum mati. Hukum yang tidak boleh diambil, tidak boleh diubah. Itu seperti Anda membuang ludah, lalu Anda harus menjilatnya kembali. Seperti itu. Tidak boleh sama sekali. Tapi apa yang dilakukan oleh anak yatim piatu ini? Bukan hanya dia berdiri di hadapan raja, tapi dia berani membuat raja seakan-akan harus menelan kembali ludah yang dia sudah buang di tanah yang kotor. Untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman. Oh, dia tidak salahkan raja. Dia betul itu Haman punya rancangan ya. Menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata, orang Agag itu. Yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua kerajaan. Coba kita lihat, Mordekai bisa seperti Musa, ada Paskah, ada Purim ya dengan lain ya. Tapi coba kita lihat Esther, walaupun tidak ada nama Allah di dalam kitab Esther, tapi dari satu orang ini yang berani mati ini, yang boleh dikatakan dia pada saat dia memutuskan untuk menghadap raja itu sama saja dia sudah mati. Tapi oleh sebab dia yang berani mati, maka keselamatan satu bangsa terjadi. Itu juga sama dengan kematian satu orang yang menyelamatkan banyak orang. Yesus Kristus ya. Roma 5:17-18 katakan, oleh sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula
oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Pembenaran untuk hidup. Saudara-saudari, satu dapat menyelamatkan banyak. Ya. Mungkin Anda tidak menjadi seperti Esther, ya, yang hidup di apa ya, di istana raja, ya, in the court of foreign court atau foreign king, ya, courtnya, ya. Tetapi Anda dapat menjadi saksi Tuhan. Anda dapat digunakan oleh Tuhan. Ya, mungkin dengan metode-metode di mana mungkin pada permulaannya kita tidak harus langsung menyebut nama Tuhan pada saat kita menjangkau orang. Tetapi intinya, setiap pekabaran yang kita bawakan, walaupun tanpa harus menyebutkan nama Tuhan pada mulanya, itu dapat membawa orang untuk melihat Tuhan kita. Yang membawa orang untuk melihat Tuhan kita, membawa juru selamat kita. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus pada saat dia di Athena, ingat apa yang dia mulaikan. Dia tidak langsung mulai dengan apa? Oh, Yesus Kristus sudah datang. Dia mulai dengan apa? Dia mulai dengan melihat bagaimana orang-orang Athena rajin beribadah, taat beribadah. Pertama. Kedua, dia bilang, aku bisa melihat kalian juga menyembah Allah yang apa? Menyembah Allah yang kalian tidak kenal. Agnosto Theo. Lalu kemudian baru dia bawakan apa? Dia bawakan tentang Yesus Kristus. Dia bawakan tentang Yesus Kristus. Kiranya, saya berdoa kiranya kita semua, ya, dapat menjadi satu orang yang dapat menyelamatkan orang lainnya. Ya, dapat menyelamatkan orang lain. Siapkanlah diri kita. Tuhan, gunakan saya. Gunakan saya dengan metode apapun. Berikanlah hikmat akal budi dari surga. Sehingga saya dapat menjangkau orang-orang lain. Menyelamatkan mereka juga untuk kerajaan-Mu. Karena Engkau yang sudah menyelamatkan mereka. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua, ya. Saya bind it.